operasi. Kalau di sini, kalau di Surabaya sini kelihatannya di USG cuma 1, saudara. Tapi ketika di Penang itu sudah beranak banyak. Jadi terpaksa waktu itu sama dokter, limpa saya diambil semua karena yang besar itu melekat sama limpa. Dan luar biasanya itu, saya itu dioperasi, saya sakitnya itu cuma 3 hari, saudara, di situ. Jadi kayak orang melahirkan gitu, dioperasi, diambil, limpanya, saya demam, saudara. Demam saya itu tinggi, dan gula darah saya itu bisa naik sampai 400. Saya khawatirnya gini, biasanya katanya orang-orang itu kalau gula darahnya tinggi, itu lukanya itu enggak bisa sembuh, enggak cepat sembuh. Ternyata luar biasa Tuhan itu bekerja di dalam kehidupan saya. Karena apa, saudara? Karena saya didoakan oleh Pak Hadi sebelumnya itu. Pak Hadi itu tiba-tiba berkata sama Yuliana, ayo kita doakan Bu Lili gitu. Saya didoakan, saudara. Dan saya percaya doanya Pak Hadi itu manjur, sehingga saya itu cepat pulihnya. Sungguh cepat pulih. Saya pulang itu enggak dibawai obat, saudara, sama dokter dari sana, dari Penang itu. Dan saya enggak minum obat apa-apa lagi, baik itu obat panas, obat apa enggak. Tapi setelah keluar dari rumah sakit, saya itu disuntik dengan vaksin namanya pneumonia. Vaksin itu yang membuat saya itu di apartemen itu menggigil, saudara. Menggigil saya sampai 40. Tapi puji Tuhan, saya bisa melewati semua itu dengan luar biasa, dan saya boleh sembuh tuh, tanpa sakit lagi sampai hari ini. Dan saya pulang ke Indo, pulang kan saya pakai asuransi ya. Jadi kan ada dari asuransi itu ada rawat jalan itu selama 3 bulan. Saya terakhir check up, saudara. Saya check up semua. Ternyata jahitan saya di dalam organ tubuh saya itu semua itu baik dan bagus. Nah, dari situ saya itu menyadari, saudara, bahwa Tuhan itu mengasihi saya, dan kasih-Nya terhadap saya itu tidak pernah berubah, saudara. Kekal, sehingga jiwa saya itu sungguh-sungguh menyadari, saudara, bahwa ketika kita menyadari kasih Tuhan itu ada di dalam kita, dan sungguh-sungguh Tuhan itu bekerja atas kehidupan kita, berdaulat atas kehidupan kita, maka kita itu dibawa masuk dari kemuliaan demi kemuliaan. Dari apapun yang kita hadapi itu, kita itu bisa lepas dari semuanya itu. Dan yang terakhir, saya percaya Tuhan saat ini pun juga membawa saya masuk di dalam rencananya lagi, seperti di Maleakhi 3 ayat 18 yang mengatakan Tuhan akan membedakan orang yang beribadah dan tidak. Dan itu semua menjadi kekuatan buat saya. Saya percaya bahwa apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan saya itu sungguh-sungguh ajaib. Dan saya menyadarinya betul-betul bahwa kejadian itu saya ajaib. Setiap perkara Tuhan itu melakukan yang terbaik bagi saya, itu untuk kemuliaan-Nya. Amin. Terima kasih Pak Hadi buat kesempatannya malam hari ini saya boleh menyaksikan kasih Tuhan. Demikian juga buat Bu Yuliana. Thank you Pak Hadi. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Bu Lili atas kesaksiannya, sangat menguatkan kita. Benar Ibu, Tuhan Yesus itu sangat berdaulat. Kita andalkan Tuhan dalam segala kehidupan kita. Terima kasih. Saya undang Pak Rudi Timothy. Shalom Pak Rudi. Shalom ya. Maaf tadi gangguan terlempar saya. Iya. Tapi sudah hadir kembali ya Pak ya. Sudah. Iya. Sekarang Pak Rudi kita waktunya untuk foto bersama. Oke, siap. Mari Bapak Ibu mohon di open cam semua, berikan wajah-wajah kita wajah yang terbaik. Tuhan. Ya. Mari kita undang Pak Heri. Iya. Iya.
Kita mau foto bersama. Silakan open cam. Oke. Tuh. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Thank you. Sudah, Pak Heri. Terima kasih, Pak Heri. Sudah selesai foto ya. Iya, sama-sama. Ya. Iya, sama-sama. Ibu Wayu, sekarang kita masuk ke lagu pujian. Sebelumnya mungkin saya akan membacakan profil dari Pastor Judith Halim. Bisa didengar suara saya? Jelas Pak Rudi, jelas. Oke, ya. Saya sebelum masuk lagu pujian, firman Tuhan, saya bacakan dulu profil dari Pastor Judith Halim sebagai berikut. Beliau adalah Presiden dan pendiri dari Restore Global Mission. Saat ini beliau, Ibu Pastor Judith Halim adalah salah satu pendiri dan pemilik bisnis Olive Vine Restaurant di Singapura. Beliau pernah dianugerahi penghargaan sebagai Southeast Asia Woman of Excellence 2012. Dan juga Pastor Judith dengan suami saat ini ditabiskan menjadi pendeta dan secara aktif terlibat di dalam proyek misi. Proyek misinya adalah pekerjaan kemanusiaan, pendidikan, makanan, dan juga bantuan medis kepada anak-anak yatim piatu, janda-janda miskin, serta keluarga kurang mampu. Dana dari keuntungan restoran yang dimiliki oleh Pastor Judith itu dipakai keuntungannya untuk pelayanan misi ini. Luar biasa, selama 17 tahun tidak menggalang dana dari mana-mana kecuali dari partner yang terpilih dan keuntungan daripada restoran yang ada untuk membiayai semua biaya misi ini. Pastor Judith juga termasuk melayani melalui pelayanan firman Tuhan di berbagai negara atau di mancanegara dengan berbagai denominasi seperti Methodist, Anglican, Presbyterian, Brethren, Assemblies of God. Demikian sekilas profil daripada Pastor Judith Halim. Silakan Pak Jefer untuk lagu pujian. Ya, puji Tuhan. Kita akan masuk dalam firman Tuhan. Mari kita siapkan hati pikiran, kita terima firman Tuhan yang memberkati setiap kita. Kau kekuatanku, bagiku Kaulah yang terindah, pribadi yang sempurna. Kau pelindungku, amanku bersamamu. Bagiku Kaulah segalanya, Tuhanku yang sempurna. Yesus, aku di tangan-Mu. Yesus, aku di hati-Mu. Yesus, Dia Immanuel, Tuhan serta kita. Yesus, ku dipegang
pelindungku, Kau pelindungku, amanku bersamamu, bagiku Kaulah segalanya, Tuhanku yang sempurna. Yesus, aku di tangan-Mu. Yesus, aku di hati-Mu. Yesus, Dia Immanuel, Tuhan serta kita. Yesus, ku dipegang teguh. Yesus, selalu bersamaku. Yesus, Dia Immanuel, Tuhan serta kita. Berikan Tuhan Yesus tepuk tangan yang paling meriah malam hari ini. Kita memuji namanya, katakan terima kasih Tuhan. Yesus, aku di tangan-Mu. Yesus, aku di hati-Mu. Yesus, Dia Immanuel, Tuhan serta kita. Yesus, ku dipegang teguh. Yesus, selalu bersamaku. Yesus, Dia Immanuel, Tuhan serta kita. Yesus, ku dipegang teguh. Yesus, selalu bersamaku. Yesus, Dia Immanuel, Tuhan serta kita. Dia Immanuel, Tuhan serta kita. Sekali lagi katakan, Dia Immanuel, Tuhan serta kita. Terima kasih Tuhan. Ibu Dia, mohon doa firman Tuhan. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dari Pastor Yudit, mari kita berdoa kiranya memohon kuasa Tuhan boleh bekerja. Terima kasih Tuhan Yesus, selamat malam Tuhan. Terima kasih kalau pada malam hari ini Engkau telah mengumpulkan kami melalui Zoom ini Tuhan, untuk memuji-muji memuliakan nama Tuhan. Kami percaya setiap pujian penyembahan yang kami naikkan boleh menjadi dupa yang harum Tuhan di hadapan Engkau, yang boleh menyukakan hati Engkau. Bapa memberkati hamba-Mu Tuhan, Bapak Jeffer yang sudah membawa kami di dalam pujian penyembahan Tuhan, pakai hidupnya menjadi alat-Mu yang indah dan berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Tuhan juga untuk kesaksian yang tadi sudah dibawakan oleh Ibu Lili Faunita. Tuhan Kau juga memberkati, kami percaya kalau Tuhan sudah tolong Ibu Lili, Engkau juga tolong bagi saudara-saudara kami saat ini yang mengalami sakit penyakit.
Kuasa-Mu Tuhan tetap Tuhan dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, tidak berubah Tuhan. Sebab itu berbahagialah orang-orang yang selalu mengandalkan Engkau, karena di situ ada pertolongan. Terima kasih Tuhan juga buat setiap Bapak Ibu yang sudah hadir pada malam hari ini. Tuhan juga memberkati Tuhan dengan berkat sebentar lagi firman yang akan disampaikan Tuhan oleh Pastor Yudit Halim Tuhan dengan tema Syakah Penyembah Sejati. Bukakan hati pikiran kami menerima kebenaran firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus sendiri yang boleh bekerja Tuhan dan memberkati setiap firman Tuhan yang disampaikan dan boleh menjadi berkat buat kami semua. Tuhan juga memberkati Ibu Wahyuning dengan Bapak Rudi Timothy yang sudah menjadi host Tuhan pada malam hari ini. Dan semua Tuhan yang sudah ambil bagian, Tuhan memberkati kami semua Tuhan supaya kami tetap setia melayani Engkau. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih kami sambut kebenaran firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penolong kami yang hidup. Haleluya, kita katakan sama-sama, amin. 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 Shalom semuanya, apa kabar? Shalom. Baik, shalom. Shalom, luar biasa. Sudah lama tidak ketemu. Terima kasih sekali lagi PD Keset, Pak Hadi, Ibu Juliana yang sudah mengizinkan saya malam hari ini untuk membagikan firman Tuhan. Malam hari ini topik saya adalah Syakha, penyembah sejati, genuine worship. Jadi malam hari ini kita akan pelajari apa sih penyembah sejati yang sesuai dengan standar Tuhan. Oke, ayo kita ulangi ya di tempat masing-masing ya. Standar Tuhan. Oke, kenapa sangat penting kita menyesuaikan diri dengan standar Tuhan? Karena standar Tuhan bukanlah standar manusia. Ayo sama-sama kita bisa baca di ayat yang pertama, yaitu Yohanes pasal 4 ayat 23 sampai 24. Evi Tim, kalau slide saya sudah siap, bisa tolong dibagikan ya. Oke, firman Tuhan berkata, tetapi waktunya akan datang, malahan sudah tiba. Penyembah-penyembah sejati akan menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Tuhan sedang mencari penyembah-penyembah serupa ini sebagai penyembahnya. Sebab Tuhan itu roh dan penyembahnya harus menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Oke, ada beberapa pertanyaan yang harus kita tanyakan kepada diri kita sendiri sewaktu kita baca ayat ini. Di sini dikatakan Tuhan sedang mencari penyembah-penyembah sejati. Oke, jadi saya rasa pertanyaan yang pertama yang bisa kita tanyakan kepada diri kita sendiri adalah begini. Apa ya itu penyembah sejati? Oke, ya, setuju ya saudara ya. Sebab kan kita mau tahu apa sih itu penyembah sejati. Oke, pertanyaan yang kedua yang bisa kita tanyakan kepada diri kita sendiri juga adalah mungkin begini. Apakah aku ini secara pribadi adalah penyembah sejati? Setuju saudara? Setuju ya? Oke, ya. Tetapi yang terpenting menurut saya adalah pertanyaan ini. Apa yang harus aku lakukan? Apa sih bagianku sehingga aku menjadi penyembah sejati? Ini sangat penting sebab kita tidak mau cuman sekedar menjadi orang-orang yang mencari Tuhan. Tetapi kita juga mau menjadi orang-orang yang dicari Tuhan. Amin. Yang setuju katakan amin. Siapa yang mau dicari Tuhan? Ayo. Siapa? Oke, setiap kita ya rindu bukan cuma sekedar mencari Tuhan. Kadang-kadang kita mencari tetapi kita tidak pernah mendapatkannya. Tetapi kita mau cari tahu malam hari ini bagaimana kita bisa menjadi seorang penyembah sejati yang Tuhan sedang cari. Oke. Jadi next question is this. Di mana di seluruh Alkitab
kita bisa belajar menjadi penyembah sejati. Oke, tokoh pertama yang bisa kita pelajari adalah dari Abraham. Oke, ada yang bertanya kepada saya begini, Pastor, kenapa kok Abraham? Kenapa kok bukan Daud? Daud kan terkenal ya, bisa bermazmur, bisa main musik, dan Daud itu hebat loh. Oke, semua yang menyembah-nyembah itu oke ya, bermazmur-mazmur, oke, nyanyian, tarian, semua kan Daud. Dan biasa kalau kita belajar worship kan kita belajar Daud. Kenapa sih kok ini Abraham ya? Oke, saudara, kenapa bukan Daud? Kenapa Abraham? Yang Daud lakukan semua benar tidak salah, tetapi yang Daud lakukan cuman sekedar memuji. Ayo ulangin, memuji. Oke. Yang Daud lakukan bernyanyi, loncat-loncat itu belum menyembah. Oke, ya. Belum menyembah. Ayo ulangin, belum menyembah. Oke. Ayo sama-sama kita telusuri lebih dalam lagi sesuai dengan Alkitab. Apa sih menyembah? Ayat berikutnya, ayo. Kejadian pasal 22 ayat 5. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini, Ishak ya. Oke, akan pergi ke sana. Ke sana itu kemana? Ke sana itu ke Gunung Moria. Oke, ya. Kami akan menyembah. Oke, kata-kata ini sesuai dengan bahasa Ibrani adalah shaka. Oke, ya. Menyembah di bahasa Ibrani bisa ada dua. Shaka atau histafaya. Tetapi hari ini kita mau belajar, oke, lebih dalam lagi. Apa sih itu shaka? Oke, ya, ayo kelanjutannya. Sesudah itu kami akan kembali kepadamu. Setiap kita udah tahu cerita ini, ya. Apa yang terjadi? Abraham mendengar suara Tuhan, ayo persembahkan Ishakmu, satu-satunya anakmu. Ya, setuju saudara? Ya. Cuman sekedar dari Kejadian pasal 22 ayat 5 ini kita bisa pelajari banyak sekali hal. Apa yang terjadi? Ini Abraham baru dengar suara Tuhan satu malam sebelumnya. Keesokan harinya dia langsung membawa Ishak, membawa keledainya, dan membawa bujang-bujangnya, dan membawa persiapannya untuk menyembah. Apa yang bisa kita pelajari di sini? Abraham tidak ragu-ragu. Ayo kita ulangin, tidak ragu-ragu. Oke, apa yang bisa kita pelajari di sini? Abraham cepat bertindak dengan taat walaupun dia tidak mengerti. Dan Abraham tidak nego-nego sama Tuhan. Begitu dia mendengar perintah Tuhan, keesokan harinya dia membawa anaknya. Langsung dia pergi menuju dari tempat dia tinggal ke Gunung Moria. Mereka perlu 3 hari perjalanan. Oke, apalagi yang bisa kita pelajari di sini? Kata-kata menyembah yaitu shaka terdiri dari 2 kata kecil. Yang pertama adalah tersungkur. Oke. Yang kedua adalah berserah. Oke. Apalagi yang bisa kita pelajari dari cuman sekedar satu firman ini? Abraham berkata kepada bujangnya. Dia berkata, kalian berdua tinggal ya di sini, aku tinggal di sini ya. Dengan keledai ini, aku berserta anak ini, kami akan menyembah. Dan sesudah itu, kami akan kembali kepadamu. You see, my friend, saudara bisa melihat Abraham tidak tahu apa yang akan terjadi. Jelas-jelas dia mendengar suara Tuhan, dia harus menyerahkan anaknya Ishak.
tetapi dia begitu beriman dan berkata, sesudah itu kami berdua akan kembali kepadamu. What does it mean? It means Abraham mungkin tidak mengerti apa yang akan terjadi. Abraham tidak peduli seberapa berat ujian yang akan dia hadapi. But one thing, and one thing alone that he is very sure about is this: somehow everything is going to turn out good. Tetapi satu hal yang dia yakinkan adalah semuanya akan baik-baik saja. Amin. Ayo sama-sama kita pelajari lebih dalam lagi. Sewaktu Abraham berkata menyembah, ini kata pertama kali menyembah muncul di seluruh Alkitab. Oke, sewaktu Abraham berkata aku menyembah, apa sih maksud dia? Ayo sama-sama kita pelajari lebih dalam lagi apa yang Abraham lakukan sewaktu Abraham berkata dia menyembah. He syaka. Oke, Kejadian pasal 22 ayat 9 sampai 12. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Tuhan kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya. Abraham, Abraham, sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Tuhan dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Oke, sekarang saya mau bertanya ya saudara ya. Yang mau jawab lewat chat, mau unmute, boleh biar lebih seru ya. Biar nggak ngantuk, oke? Ya, sekarang saya mau bertanya ya. Sewaktu Abraham berkata dia mau menyembah, di tempat itu Abraham bawa gitar nggak? Halo? Ada? Abraham Tidak, bawa gitar? tidak, Tidak. Oke. Abraham ada nyanyi-nyanyi, nari-nari, ada? tidak, Enggak ya. Abraham bawa keyboard, bawa drum? Tidak. belum Enggak ada. ya. Abraham ada getar-getar. Getar-getar ada nggak? Tidak ada. Tidak ada ya. Abraham berbahasa roh nggak? Tidak, Tidak ya. Oke, jangan salah sangka ya saudara-saudari ya. Saya bisa berbahasa roh dan saya sering berbahasa roh. Oke ya. Jadi nggak ada salahnya berbahasa roh. Oke, tapi hari ini kita mau pelajari lebih dalam lagi menyembah dan menyembah di dalam roh apa sih maksudnya. Oke, jadi jangan terlalu cepat ini dulu ya. Nolak dulu. Oke, dengar sampai akhir dulu. Oke. Saudara, apa yang dilakukan Abraham sewaktu Abraham berkata dia menyembah? Abraham bersedia mengorbankan yang paling berharga baginya, yaitu dia bersedia taat secara radikal dan dia siap untuk berkorban, saudara. Bisa melihat, saudara? Bisa melihat ya. Oke. Banyak sekali orang berkata seperti ini kepadaku. Pastor, aku udah rajin ke menara doa. Aku tiap hari jam 5 loh. Harus ke menara doa. Aku udah doa dan aku di situ udah menyembah. Kalau aku menyembah ya aku bisa menyembah 2 jam. Dan aku bisa bahasa roh 2 jam. Terus saya jawab dong, oke, setelah itu apa yang engkau lakukan? Setelah itu apa yang engkau dapatkan? Oke, jawabannya selalu begitu.
Oke, ya. Aku sepertinya pelepasan. Oke, pelepasan. Artinya setelah aku menyembah Tuhan, ini kan sumpek kan di dalam. Sumpek ya di dalam ya. Masalah kerjaan, masalah ekonomi, masalah dengan pasangan, masalah dengan anak, berbagai macam. Jadi udah sumpek ya. Sumpek masuk di dalam menara doa, berdoa dan menyembah 2 jam. Oke? Terus pertanyaan saya, setelah itu apa yang kau rasakan? Aku rasanya di sini plong-plong, enak. Kenapa enak? Seperti ibaratnya ada pelampiasan. Seperti ibaratnya ada suatu pelepasan. Di sini lega. Saudara setuju? Ada nggak yang merasa seperti ini? Jangan diam-diam, kasih aku respon dong. Oke. Ada yang merasa seperti ini, semua diam nggak mau jawab. Oke. Ya. Oke. Jadi saya tanya loh. Jadi kelanjutannya gimana? Kelanjutannya ya udah, karena aku udah merasa pelepasan kan, ya aku pulang. Terus setelah itu apa yang kamu lakukan? Ya aku pulang ke rumah, aku baik-baik saja. Setelah itu apa yang lagi yang terjadi? Ya setelah itu aku mungkin kena masalah, kena stres, oke. Lihat pasangan hidupku begitu, lihat anakku begitu. Terus apa yang terjadi? Ya aku tersinggung, aku marah-marah. Terus apa yang terjadi? Ya besok aku balik lagi ke ini menara doa lagi, oke. Apa yang terjadi setelah itu? Aku menyembah lagi. Setelah itu apa terjadi? Aku pelepasan. Loh, saudara, bayangkan ya saudara ya, sewaktu kita masuk di dalam hadirat Tuhan, sewaktu kita berkata kita menyembah, artinya kita memberikan sesuatu loh. Bukan kita itu mendapatkan sesuatu. Tetapi hari ini banyak sekali orang ngakunya menyembah Tuhan. Tetapi setiap kali mereka menyembah Tuhan, mereka ada maunya. Bisa melihat ya saudara ya? Oke. Pertanyaan saya adalah, adakah hal yang paling berharga bagimu sehingga sesuatu itu menjadi bebanmu, amarahmu, kekecewaanmu, ketakutanmu, atau berhalamu? Atau menjadi tembok di antara engkau dengan Tuhan, sehingga engkau tidak pernah sungguh-sungguh menjadi seorang penyembah sejati. Engkau sekedar datang di hadirat Tuhan membawa suatu pelepasan. Engkau mau dilepaskan, tapi engkau belum benar-benar menyembah Dia. Oke. Jangan sampai menara doamu menjadi menara Babelmu. Oke, tetapi saya percaya enggak ada yang di PD Keset seperti ini. Amin. Amin. Amin enggak? Amin dong ya. Amin ya. Oke, ada satu lagi tokoh di Alkitab sewaktu kita membahas tentang menyembah yang patut kita pelajari. Siapakah tokoh ini? Ayo sama-sama kita pelajari lebih dalam lagi. Ayub pasal 1 ayat 1. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu jujur, orang itu saleh, dan dia takut akan Tuhan, dan dia menjauhi kejahatan. Lihat saudara, firman Tuhan tidak pernah berkata dia sempurna. Tetapi firman Tuhan berkata Ayub itu saleh dan jujur. Oke? Apa yang terjadi? Ayo kita lanjutkan. Ayub pasal 1 ayat 8 sampai 11. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapatkan apa-apa Ayub takut akan Tuhan? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya?
apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Saudara, cuman sekedar dari satu firman ini kita bisa mempelajari banyak sekali hal. Yang pertama yang bisa kita pelajari adalah Tuhan mengizinkan ujian datang bagi pengikut Kristus. Setuju atau tidak setuju? Setuju? Setuju ya? Amin. Jadi saudara, mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, setuju atau tidak setuju, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan di Yakobus pasal 1 ayat 12, kita diajarkan imanmu dan imanku akan diuji. Amin. Bukan cuma sekedar iman kita akan diuji, kita pun harus lulus ujian. Oke? Jadi kadangkala hal buruk bisa terjadi kepada orang yang baik. Kadangkala hal buruk bisa terjadi kepada orang yang sungguh-sungguh mengikuti Yesus. Jadi kita jangan terlalu cepat menghakimi. Contoh, oh kena kanker, berarti ini dikutuk oleh Tuhan. Oh sakit, nggak sembuh, berarti kekurangan iman. Oh kena masalah ekonomi, berarti ini orang tidak taat kepada Tuhan, dan yang lain sebagainya. Oke, kadangkala hal buruk bisa terjadi, bisa karena konsekuensi dari dosa kita. Pasti ya. Tetapi kadangkala bisa juga karena kita sedang menghadapi ujian iman. Amin. Jadi jangan terlalu cepat menghakimi orang, karena kita bukan Tuhan. Jangan terlalu cepat, oh ini kena COVID, ini kena COVID, berarti belum pakai Mazmur 91. Jangan seperti itu. Buat aku, puji Tuhan aku kena COVID, karena itu imunku tinggi. Aku bisa pergi ke ladang misi melayani anak-anak di sana. Tetap sehat. Saya baru balik dari Jakarta, baru balik dari Palalangon. Amin. Amin ya. Oke, apalagi yang bisa kita pelajari cuman sekedar dari firman ini. Ada pagar perlindungan yang mengeliling orang-orang benar. Amin. Amin ya. Sewaktu kita mendengar, oh rupanya ada ya pagar perlindungan yang mengeliling aku ya. Puji Tuhan. Puji Tuhan beneran. Saudara, kita tahu ya sekarang ya. Saudara dan aku memiliki pagar perlindungan ya. Kalau kita itu orang yang benar ya. Sekarang saudara tahu. Tetapi sadarkah saudara, setan juga tahu. Dan setan tahu secara pasti kalau hal buruk sudah terjadi kepada Kristen, yang pertama mereka akan kecewa kepada Tuhan. Yang kedua mereka akan nuntut mempertanyai Tuhan. Kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Setelah itu mereka akan depresi, mereka akan marah kepada Tuhan, dan bahkan mereka akan murtad. Setan tahu secara pasti. Nah, jikalau saudara nanti pulang, saudara lanjutkan cerita ini belum kelar loh. Malapetaka demi malapetaka ini belum kelar. Nanti saudara baca sendiri di ayat 14 sampai 19. Saudara akan menemukan
Seterusnya, ini orang-orang Sabean datang, mengambil semua lembunya dan membunuh pelayannya. Belum kelar. Apalagi yang terjadi? Api turun dari surga dan membunuh semua dombanya dan bujang-bujangnya. Belum kelar, saudara. Setelah itu, orang-orang Kasdim datang, mengambil semua untanya dan membunuh hamba-hambanya. Belum kelar, saudara. Setelah itu, angin kencang datang menyebabkan rumah Ayub itu roboh dan menimpa semua anaknya dan membunuh semua anaknya. Semua kekayaan dan anak-anaknya diambil dengan susah payah darinya. Dalam serangkaian peristiwa malapetaka demi malapetaka, penderitaan demi penderitaan yang berderetan. Ayo, saudara, coba kita simak ya. Apa yang akan kita lakukan jikalau hal itu terjadi di dalam kehidupan kita? Ayo kita lihat respon Ayub. Slide berikutnya. Ayub pasal 1 ayat 20 sampai 22. Maka berdirilah Ayub. Lalu dia mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan syakah menyembah. Saudara bisa melihat, katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Blessed be the name of the Lord. Saudara, firman Tuhan mencatat, dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan bahkan dia tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Ini loh, menyembah. Begitu jauh dengan konsep pemikiran kita hari ini. Sewaktu kita berkata kita sedang menyembah Tuhan. Saudara bisa melihat tim Evi itu YouTube saya udah ready, bisa diputar, bisa nggak? Pak Herianto ya yang putarin ya. Oke. Saudara, saya mau saudara ya sebentar ya. Saya mau coba saudara bayangin ya. Oke. Coba saudara travel, ayo kita travel ya back to sekitar 1200 sampai 1900 BC ya. Jadi itu berarti sekitar hampir 4000 tahun yang lalu, itu masanya Ayub. Oke, ayo coba saudara bayangkan ya. Saudara bayangkan di masa itu Ayub kehilangan semuanya. Bagaimana cara Ayub menyembah? Ada satu lagu bahasa Inggris, saya nggak tahu saudara-saudari udah pernah dengar lagu ini, tetapi lagu ini adalah lagu yang menulis tentang kisah Ayub, oke? Judulnya Blessed Be Your Name. Ayo, kalau bisa kita dengerin sedikit ya. Hello, it's gonna be a great EO Youth Day. We're going to make this a place of praise for one name above every name. The name of Jesus. Come on. Saudara, biasa kalau udah masuk ke gereja ya, dengar lagu seperti ini. We say blessed be your name. Say blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Pasti kita udah tepuk-tepuk tangan, betul? Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glory
udah loncat-loncat ya karena suaranya. Blessed be your name in the land that is Terus plentiful. temponya juga sangat menarik. Abundance flow. Ini yang kita lakukan kan, betul? Jesus, Nanti kita loncat-loncat, blessed be nanti kita goyang-goyang sedikit. Ya. found in the desert place. The road through the wilderness. Blessed be your name. We say every blessing you pour out, I'll turn back to praise. Where the darkness closes in, Lord, still I will say, blessed Ayo be the katakan name of dalam kegelapan blessed be itu berkata, terpujilah. blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Blessed be the name of the Lord. Oh, blessed be your name. All your people say, blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Lagunya udah bisa dimati. Blessed be your Oke, name. Pak Haryanto, lagunya udah bisa dimati. Down on me. Oke, saudara, lihat. Di saat krisis, bagaimana kita menyembah Tuhan. Sebab menyembah itu bukan sekedar kita masuk di gereja, kita tepuk tangan, kita loncat, kita nyanyi-nyanyi, ataupun kita berlutut, ataupun kita berbahasa lidah. Sama sekali enggak ada hubungannya. Di saat krisis, Ayub tidak pernah marah kepada Tuhan, tidak pernah menyalahkan Tuhan. Di saat-saat tergelapnya, dia bahkan tidak menuntut keajaiban dan mukjizat. Ayub tidak membiarkan rasa takut dan emosinya melumpuhkannya. Sebaliknya, dia terus mengatakan, terpujilah nama Tuhan. Blessed be the name of the Lord. Bagaimana kita bisa belajar dari teladan Ayub? Ayo sama-sama kita lanjut. Ayub pasal 2 ayat 3 sampai 9. Firman Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Dengar baik-baik saudara, ia tetap tekun dalam kesalehannya. Meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, kulit ganti kulit. Orang akan memberikan segala yang dipunyainya ganti nyawanya. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah tulang dan dagingnya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah, ia ada dalam kuasamu, hanya jangan sentuh nyawanya. Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutuklah Allahmu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk?
Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Bisa melihat saudara, kita bisa menyembah dengan bibir yang sama, tetapi mengutuk marah-marah kepada pasangan kita dengan bibir yang sama. Kita bisa menyembah Tuhan dengan bibir yang sama dan menipu orang dengan bibir yang sama. Tetapi sewaktu Ayub berkata dia menyembah, bahkan dia tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Inilah penyembah-penyembah sejati yang sedang dicari Tuhan. Lihat saudara, sama seperti Abraham, Ayub taat secara radikal dan siap untuk berkorban. Mereka berdua sama saudara. Mereka menerima bulat-bulat porsi mereka dan bersedia untuk nunduk mati-mati kepada Tuhan. Mereka bahkan tidak berani menuntut atau memerintah Tuhan untuk melakukan mukjizat ataupun mengubah situasi mereka. Inilah penyembah yang sejati. Sewaktu kita masuk di hadirat Tuhan, berdoa dan menyembah, bukanlah situasi kita yang dirubah, tetapi inilah aku ini yang dirubah. Agar aku ini, cara hatiku, cara pikiranku, perilakuku selaras dengan kemauan Tuhan. Inilah penyembah sejati. Saudara, pertanyaan hari ini adalah firman Tuhan berkata di sini, apakah hari ini engkau sudah berdosa kepada Tuhan dengan bibirmu? Apakah hari ini kita cuman bisa mau menerima yang baik, tetapi pada saat hal buruk terjadi di dalam kehidupan kita tidak mau menerima, tidak pernah bisa menerima. Bibir kita begitu lancang terhadap suami, kasar terhadap istri, lancang terhadap orang tua kita, lancang terhadap saudara kita, bahkan lancang terhadap Tuhan kita. Bisa melihat saudara, begitu jauh standar kita. Begitu jauh apa yang kita sudah belajar dan diajarkan bagaimana menyembah Tuhan dengan kebenaran dan kemutlakan Alkitab. Sudah saatnya kita balik belajar kebenaran dan menjadi penyembah-penyembah sejati yang sedang Tuhan cari. Saudara-saudari, ada dua rumus bagaimana saudara bisa menjadi penyembah sejati yang sedang Tuhan cari. Ada dua rumus sesuai dengan Alkitab bagaimana saudara bisa menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Tadi saya sudah jelaskan, menyembah di dalam roh itu bukanlah sewaktu kita berbahasa roh. Oke? Saya pernah pergi ke gereja, sewaktu mereka bernyanyi dan berbahasa roh, mereka menayangkan Yohanes pasal 4 ayat 23 dan 24. Dan mereka menayangkan, kami sedang menyembah di dalam roh. Belum, saudara, belum, beneran belum. Oke, itu tidak sesuai dengan konteks kebenaran firman Tuhan. Oke, ya. Apa sih menyembah di dalam roh? Ayo sama-sama kita gali kebenaran firman Tuhan. Apa sih menyembah di dalam roh? Ayo slide berikutnya, Roma pasal 12 ayat 1. Bagi yang baca Alkitab, ini bisa di-capture karena terjadi pengenceran di terjemahan Alkitab. Jadi saudara akan lihat ada sedikit perbedaan dengan yang versi Alkitab. Satu-satunya di seluruh Alkitab
kita diajarin apa sih menyembah di dalam roh. Bagaimana kita bisa menyembah di dalam roh itu ada di sini. Firman Tuhan berkata, saudara-saudara, aku mohon kepadamu. Aku minta tolong kepadamu. Oleh karena kemurahan yang sudah diberikan Tuhan kepada kita, ambillah tindakan tegas untuk mempersembahkan tubuhmu, iya tubuhmu, seluruh anggota tubuhmu, termasuk akal budimu, menjadi suatu kurban hidup yang kudus, yang dikhususkan, yang diabdikan, dan yang berkenan untuk Tuhan. Sebab itulah ibadahmu atau pelayananmu yang pantas, yang layak, yang cerdas di mata Tuhan. Itulah menyembah di dalam roh. Saudara, nggak ada bahasa roh di sini. Gak ada hubungannya dengan bahasa roh. Gak ada. Oke. Apa sih artinya? Artinya sewaktu kita mau menyembah di dalam roh, ini bawa tubuh ini, yaitu bait Tuhan. Apa sih? Seluruh anggota tubuhmu. Bagaimana cara matamu melihat, bagaimana cara telingamu mendengar, bagaimana cara bibirmu berkata, apa yang engkau lakukan dengan tangan ini, apa yang engkau lakukan dengan kaki ini, apa yang engkau lakukan dengan tubuh ini. Apakah tubuh ini adalah bait Tuhan yang kudus? Termasuk akal budimu. Setiap hari kita persembahkan kepada Tuhan menjadi suatu kurban yang hidup. Tuhan, inilah aku. Inilah kurban yang hidup. Inilah adalah ibadah kita yang pantas di mata Tuhan, yang layak di mata Tuhan, yang cerdas di mata Tuhan. Dan firman Tuhan berkata, ini loh menyembah di dalam roh. Bukan cuma sekedar pakai bibir menyembah, saudara. Tetapi seluruh kehidupan kita dipisahkan, diabdikan, dan yang berkenan kepada Tuhan. Saudara, di zaman perjanjian lama, bagaimana para imam menyembah? Mereka harus membawa korban persembahan berupa binatang. Dan betul saudara, dan binatang itu harus diikat di tanduk mesbah. Kenapa harus diikat? Supaya tidak lari kemana-mana. Sewaktu kita datang menyembah, apa yang kita persembahkan? Diri kita ini loh, sebagai korban hidup, yaitu kedagingan kita. Harus kita ikat di tanduk mesbah, harus kita matikan agar hidup kita berkenan dan bisa dipersembahkan kepada Tuhan. Inilah menyembah di dalam roh. Bagaimana menyembah di dalam kebenaran? Ayo sama-sama kita lanjut. Roma pasal 12 ayat 2. Inilah menyembah di dalam kebenaran. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, dengan kebiasaan yang dangkal dan tidak benar. Tetapi berubahlah. Makanya saya berkata tadi, sewaktu kita masuk di dalam hadirat Tuhan menyembah, bukan situasi kita yang dirubah, bukan Tuhan kita yang dirubah, tetapi kita loh yang dirubah. Terus-menerus memperbaharui pikiranmu menjadi dewasa secara rohani. Fokus kepada hidup yang saleh dan kelakuan yang layak. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Tuhan, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Tuhan, dan yang sempurna sesuai dengan rancangan dan tujuannya bagimu. Inilah saudara,
penyembah-penyembah sejati yang sedang dicari Tuhan. Pertanyaan hari ini adalah balik lagi. Setiap kita harus melihat diri kita sendiri dan bertanya, apakah aku ini adalah seorang penyembah sejati yang sedang Tuhan cari? Kalau belum, tidak apa-apa saudara. Selagi kita masih diberi kesempatan, hari-hari akan semakin gelap. Hari-hari akan semakin serong. Kita harus cepat berbalik kepada kebenaran firman Tuhan. Yang terpenting adalah apakah aku mau komit mulai hari ini untuk menjadi penyembah seperti ini. Saya percaya Tuhan ada di sini. Saya percaya mata Tuhan sedang mencari. Jikalau engkau berkata, ini aku Tuhan, mulai hari ini aku mau menjadi penyembah-penyembah yang sedang engkau cari. Jikalau ini adalah kerinduan hatimu, saya percaya masalahmu akan kelar. Sebab engkau bersedia dan siap diubahkan. Bukan situasimu yang berubah, bukan orang lain yang berubah, tetapi engkau sendiri yang mau berubah menjadi benar. Dan firman Tuhan berkata, doa orang benar besar kuasanya. Dari situ kita akan mulai menjadi terang bagi keluarga kita. Di situ kita akan mulai menjadi terang bagi anak-anak kita, bagi keluarga kita. Di situ kita bahkan akan menjadi dampak bagi komunitas, gereja, ataupun negara kita. Amin. Amin. Ayo sama-sama kita berdoa. Saya mau berdoa buat saudara. Momen ini saya rasa sangat penting. Momen ini adalah momen di mana di antara saudara dengan Tuhan sendiri. Jikalau saudara berkata, ini aku Tuhan, aku mau. Aku tidak lagi mau bermain-main bersamamu. Tetapi kali ini, aku mau benar-benar mengikuti arahanmu, mengikuti apa yang engkau mau. Aku sudah bosan Tuhan. Sudah Kristen begitu lama, tetapi hidupku begini-begini saja, sepertinya tidak ada terobosan. Masalah silih berganti. Tidak pernah beres-beres. Aku mau ada suatu perubahan ilahi terjadi. Aku mau disadarkan, aku mau dibangunkan, aku mau menjadi penyembah-penyembah sejati yang sedang engkau cari. Sebab aku mau bangkit agar aku bisa membawa dampak bagi orang-orang sekelilingku. Agar aku lebih mengenal engkau lagi. Sebab firman-Mu berkata, pada saat aku mengenal engkau lebih dalam lagi, menyembah engkau lebih dalam lagi, disitulah saya akan menjadi kuat dan sanggup melakukan hal-hal yang luar biasa dan ajaib. Jikalau ini adalah kerinduan saudara, cukup di mana saudara berada, taruh tanganmu di dadamu sebagai tanda buat Tuhan. Tuhan, lihatlah anak-anak-Mu yang ada di sini. Lihatlah anak-anak-Mu yang tangannya ditaruh di dada mereka sebagai suatu tanda, Tuhan, kami mau menjadi penyembah-penyembah sejati yang sedang Engkau cari.
Ya Tuhan, urapin anak-anak-Mu. Urapin putra-putrimu yang setia, yang sedang mencari wajah-Mu, yang mau dibentuk oleh-Mu, yang mau diurapin lebih lagi, yang mau dipakai lebih lagi. Ya Tuhan, mampukan kami Tuhan. Mampukan kami. Bangkitkan roh kami. Buka mata kami. Buka telinga kami. Agar mata kami menjadi mata seorang pelajar. Pada saat kami melihat, kami tahu mana yang benar, mana yang salah. Buka telinga kami agar telinga kami begitu peka atas suara-Mu dan firman-Mu. Pada saat kami mendengar, kami langsung tahu mana yang asli, mana yang palsu. Ya Tuhan, di zaman yang semakin gelap, di zaman yang semakin bengkok ini, jagalah kami. Jangan izinkan kami belok ke kanan ataupun ke kiri. Tetapi izinkanlah kami terus mengejar cuman jejak-jejak-Mu, langkah-langkah-Mu, sampai kami mendapatkan kebenaran yang mutlak dari Engkau sendiri. Berkatin PD Keset, berkatin Pak Hadi, berkatin Ibu Juliana, sebab hati mereka sungguh-sungguh mau taat, mau berkorban demi-Mu. Berkatin mereka lebih lagi, berkatin dengan urapan yang lebih dalam lagi, berkatin mereka dengan kebenaran firman-Mu yang lebih dalam lagi, sehingga mereka menjadi terang dan garam bagi orang-orang di tengah-tengah mereka, bagi komunitas mereka, bagi keluarga besar mereka, bagi usaha mereka dan pelayanan mereka. Dan juga berkati setiap yang ada di sini, agar malam hari ini hati kami diinsyafkan dan hati kami cuman mengejar menjadi penyembah-penyembah sejati yang sedang Engkau cari. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Thank you very much. God bless you. Over to you, host. Thank you. Terima kasih banyak Pastor Judith. Luar biasa, sangat memberkati kami semua di Jemaat Geset pada malam hari ini. Tuhan memberkati pelayanan Ibu Judith lebih-lebih lagi. Tuhan berkati. Sekarang kita masuk ke acara Q&A. Ada waktu ya? Masih ada Pak Rudi. Masih ada. Ya mungkin ada satu Bisa. atau dua pertanyaan. Bisa ya? Iya, mari silakan. Oke. Ya, malam, Pastor. Ya, saya mau sedikit bertanya. Apakah ada tips untuk ya kita belajar bisa beriman seperti Abraham atau Ayub? Kadang kan kita seringkali kena hal kecil kan, cobaan kecil itu kita udah goyang kan. Padahal kalau kita lihat Ayub kan sampai minus ya, bukan 0 tapi minus. Ya, saya juga pernah di posisi kehilangan sesuatu tapi nggak sampai habis lah tapi ceritanya. Nah itu aja udah gimana gitu. Nah kira-kira ada nggak tips buat kita semua untuk bisa belajar seperti Ayub atau Abraham? Terima kasih. Oke, mungkin ini ya, sama seperti saya ya, saya juga pernah di dalam posisi minus-minusan. Oke, ya, minus-minusan itu artinya pokoknya semua nggak ada gitu. Ya, saya rasa setiap kita ya harus benar-benar sadar satu hal ini. Kita seringkali ya hidup ini we take things for granted. Ya hidup-hidup, jalan-jalan gitu ya. Terus nanti ketemu masalah, oke, bontrok ya, sakit gitu ya. Kita lupa akan hal-hal yang paling kecil yang kita bisa nikmati di kehidupan ini. Contoh, the next breath that we are about to take. Ya, nafas ke depan berikutnya yang kita ambil. You know, coba we take the next breath. We take it for granted, you know. Kita pikir, oh ya, adalah suatu keharusan sewaktu aku tarik nafas, ini udara harus masuk. Ya, but actually sebetulnya itu pun adalah karunia dan kebesaran Tuhan.
Jadi setiap kita selalu cenderung fokus kepada yang gede, yang spektakuler. Kita lupa tentang hal-hal yang kecil di mana kita begitu bergantung kepada Tuhan. Contoh, the next heartbeat. Ini hati masih bisa berdebar ya. We take it for granted ya. Tentu saja kalau usia udah lebih tua baru kita lebih sadar. Ya, kalau yang masih muda-muda ya udah babi semua hantam, oke. Ya. But even the next heartbeat kalau Tuhan izinkan berhenti loh. Ya. So manusia kadang kita terlalu sombong dan angkuh, kita berpikir kita tahu semua, kita pegang kendali semua, kita bisa kontrol semua, kita lupa the simple things in life. Kalau bukan Tuhan yang jaga, kita beneran habis loh. Nah, di situ kalau kita bisa connect with this fakta ya, kita akan sadar every breath that I take, kalau itu bergantung kepada Tuhan, artinya setiap hari pun bergantung kepada Tuhan. Artinya apa sih? Tuhan yang memberi engkau nafas agar engkau bisa bernafas setiap hari adalah Tuhan yang berjanji, I will provide. Sama seperti tadi cerita Abraham ya. Pertama kali kata Jehovah Jireh muncul sewaktu Abraham worship. Tetapi worshipnya Abraham beda dengan worship kita zaman now ya. Worship kita zaman now nangis-nangis, kayak pelepasan gitu ya. Worshipnya Abraham adalah dia taat secara radikal dan mau mempersembahkan yang terbaik dari dia kepada Tuhan. Di situ pertama kali muncul malaikat Tuhan berkata, Tuhan sudah menyediakan Jehovah Jireh, right? Betul ya. Tapi kalau kita lihat terjemahan langsung, Jehovah Jireh artinya Tuhan telah menyediakan. Tapi kalau kita belajar bahasa Ibrani, apa sih Jehovah Jireh? Jireh, which is Ire means Tuhan melihat dan dia bertindak. Apa yang Tuhan lihat? Tuhan melihat, ini loh, penyembah-penyembah sejati yang sedang aku cari. Dan dia bertindak. Jadi, jikalau kita sadar, the God that give us breath, Tuhan yang memberi kita nafas ini, adalah Tuhan yang berjanji, I will be to you Jehovah Ire. Tuhan yang akan menyediakan. Nah, jikalau fakta ini kita masukkan, kita punya dua pilihan. Pilihan yang pertama, daging kita pasti akan muncul setiap kali masalah muncul. Daging kita akan berkata, aku takut, aku khawatir, aku cemas. Oke. But makanya tadi di Roma pasal 12 ayat 1, firman Tuhan berkata, kita harus mengambil dengan tegas, mempersembahkan tubuh ini, yaitu kedagingan ini, diikat di tanduk mezbah, agar kita sungguh-sungguh bisa menjadi penyembah sejati. Jadi saran saya begini ya, it is easier to put your 100% trust. Kebanyakan kita terlalu ini, logika kita sendiri muter, ya, otak kita sendiri muter. Begitu lihat kita takut duluan, begitu dengar kita khawatir duluan. 90% of what you worry about never really happen. 90% hal-hal yang engkau khawatirkan, hal-hal yang engkau cemaskan, tidak akan beneran terjadi. So, we really need to put our total obedience and total trust to God. Semoga jawaban ini memberi manfaat. Thank you. Iya. Terima Terima kasih, kasih, Pastor. Pastor Judith. Pak Herianto, bagaimana Pak? Be thankful for every breath you take. Sudah Iya. memuaskan. Detail, sangat Sudah. detail. Terima kasih.
Terima kasih ya. Bu Ayu, mungkin ada lagi yang mau bertanya? Mungkin bisa kita lempar ke audiens, Pak Rudi. Bapak Ibu ada yang mau Ya. bertanya kembali? Kita kasih kesempatan satu pertanyaan lagi. Pak Effendi itu loh, angkat tangan itu. Habis Pak Ya. Effendi ada lagi satu, Bu Ayu. Oh, Pak Effendi, mari silakan Pak Effendi. Silakan. Silakan Pak bertanya. Effendi. Itu masih di mute ya, mari. Ya, teman saya dari Lubuk Pakam ini. Lubuk Pakam dekat rumahku dulu. Aku Ya. Medan. I know. You Pastor Yudit from Medan. Shalom semuanya. Dengar ya suara saya? Ingat. Masuk? Suara masuk? Jelas, lanjut. Jelas. Oke. Ya, oke. Shalom semuanya, selamat malam. Posisi saya sekarang ada di Lubuk Pakam di rumah. Saya keadaan sehat walafiat. Terima kasih ya semua pas PD Kaset sudah doain saya, terutama pastornya Pak Hadi. Saya dari tadi sangat fokus dengan apa yang di-sharingkan Pastor Judith. Yang ingin saya tanyakan, Pak Abraham sama Ayub pada waktu itu kan menyembah di dalam roh dan kebenaran. Oke, pada saat itu kan nyembahnya langsung kepada Tuhan. Bagi kita yang saat ini pergi ke gereja, gimana kita korban? Buat gereja, buat pendeta, atau pada Tuhan? Caranya gimana kita tahu kita korbankan untuk Tuhan? Itu satu. Kedua, ya itu satu aja. Nanti habis waktunya saya ambil semua. Thank you. Oke. Oke, mungkin ini bisa dijelaskan di Roma pasal 12 ayat 1 ya. Balik lagi Roma pasal 12 ayat 1, Pak Heri bisa tolong tayangkan ayatnya? Oke. Jadi semuanya yang kita lakukan adalah untuk Tuhan, betul? Betul ya? Ya. Jikalau kita melakukan untuk pendeta, untuk gereja, semua intinya juga harus berdasarkan the focus, the vital, the center itu haruslah Tuhan. Amin. Amin ya. Oke. Jadi menyembah di dalam roh itu adalah pada saat apa yang terjadi? Pada saat kita mengambil tindakan tegas. Oke, seperti tadi contoh ya, kata Pak Heri, ya kadang khawatir. Betul? Ada hal terjadi, khawatir. Ada hal terjadi buruk. Ya, kita kan masih hidup di dunia ini. Betul ya. Pasti ada hal-hal yang akan membuat kita kadang galau, kadang cemas, kadang ini, kadang itu. Ya, berbagai perasaan ya. Kadang mau membuat suatu keputusan ya. Ini bagian kita loh. Sewaktu kita berkata kita mau menyembah di dalam roh, kita harus mengambil keputusan tegas untuk apa? Agar ini semua ini, apapun yang aku lakukan, mau itu dari perasaanku yang tersimpan di dalam lubuk hatiku yang tidak ada orang tahu, di dalam akal budiku, apapun yang aku lakukan menjadi suatu kurban hidup, diabdikan dan berkenan untuk cuman satu, Tuhan. Oke, ya. Jadi ini sewaktu kita berkata kita menyembah di dalam roh. Oke, ya. Kalaupun kita mau melakukan sesuatu untuk pendeta ataupun untuk gereja harus berdasarkan standar ini. Jadi standar ini udah diterapkan belum? Ngerti kan maksud saya kan? Ya, ya. Mungkin ya. I think you have further question. Boleh saya sambung sedikit? Ya, sambung sedikit. Oke, itu terjadi pada diri saya. Dulu saya sempat stres. Halo, oke? Ya, kedengaran Pak. Saya sempat stres, kehilangan semua bisnis saya di Surabaya. Akhirnya saya stres, saya mikirkan tentang diriku. Terus habis itu saya lupakan Tuhan, jadi domba yang hilang. Selama 7 tahun lebih. Sampai pulang ke Medan, saya sempat stres 1 tahun. Saya ini ada cerita sama Pak Hadi. Terus yang Pak Hadi doain saya terus. Habis sangat
suatu anugerah buat saya kembali dapat anugerah Januari tahun 2021. Saya kembali mau lagi bergaul, kegiatan saya mulai kembali, tidak mau stres, tidak mau mengurungkan diri. Akhirnya salah satu yang Tuhan ajarin saya adalah di Roma 12 ayat 2 itu, perubahan akal budi itu. Jadi saya tidak mikir lagi tentang harta saya, masa lalu saya lupakan semua. Itulah yang membuat saya itu pikir saya itulah mungkin di dalam kebenaran ya, Pastor. Amin, amin. Amin. Amin, Oke, Pak Effendi. thank you. Ya, sudah terpuaskan ya Pak Effendi ya. Amin, luar biasa Yesus Ya. kita. Ibu Ruth mungkin sudah atau masih ada satu lagi Ibu Ruth? Ini masih ada satu pertanyaan lagi, Pastor Judith. Kira-kira berkenan ya? Ya, sepertinya udah Satu nggak lagi. bisa ditahan. Mari silakan Bu Dia yang mau bertanya. Ya, terima kasih Bu Ayu, Pak Rudi. Shalom, Bu Ya, Rudi. sama. Selamat malam. Pastor, saya ingin menanyakan satu, nggak apa, maksudnya nanti biar dijelaskan secara singkat saja. Saya ingat mengenai persembahan Kain dan Habil. Nah itu kan memang kadang-kadang banyak sih, maksudnya pertanyaan-pertanyaan itu. Cuman saya pengen dari Pastor sendiri gimana, kenapa persembahan Kain itu ditolak gitu kan? Nah yang Habil kan karena Habil ada tanda darah atau apa. Tapi yang pasti itu gimana, Pastor? Jawabannya kenapa persembahan Kain ditolak? Terima kasih. Oke, secara singkat, karena tidak sesuai dengan yang Tuhan aturkan, tidak sesuai dengan peraturan yang Tuhan terapkan di saat itu. Jadi sebetulnya dari situ, apa yang Tuhan mau kita pelajari? Oke, artinya, lihat ya, standar manusia dan standar Tuhan sangat beda. Amin. Ya, cara kita memandang dan cara Tuhan memandang sangat beda. Masalah terbesar di kekristenan zaman now, kita selalu memaksa cara pandangan Tuhan ke dalam pandangan kita. Makanya kita mau taat pun sangat sulit karena contoh ada orang berkata seperti ini. Tuhan kan Maha Kasih. Dia kan Allah Bapa. Kita kan juga orang tua. Kalau anak kita murtad, kalau anak kita nggak benar, nggak mungkin lah kita menolak anak kita dong. Nggak mungkin lah kita melempar anak kita ke neraka dong. Nggak mungkin kan? Kita kan orang tua juga, betul? Betul, saya percaya semua orang tua akan setuju begitu. Dan oleh karena cara pandangan kita seperti ini, kita memaksa Tuhan pencipta langit dan bumi ikut menyertai konsep pemikiran kita, padahal jelas-jelas di firman Tuhan sudah berkata, jikalau engkau merusak bait Tuhan, yaitu tubuhmu, Tuhan berkata, aku akan membinasakanmu. Kamu akan kulemparkan ke neraka. Bisa melihat? Masalahnya kita selalu mengukur Tuhan dengan apa yang kita ngerti. Kalau kita ngerti, iya Tuhan harus seperti itu. Kalau yang kita nggak bisa ngerti, kita langsung switch off, we reject. Yang kita nggak bisa mengerti. Ya, itulah kesalahan manusia. Izinkan Tuhan menjadi Tuhan, izinkan kita yang dirubah sesuai dengan apa maunya Tuhan. Bukan apa yang kita bisa mengerti, apa yang kita tahu, dan Tuhan harus menyesuaikan diri dengan our limited mind. That's the greatest mistake of manusia. Itu menurut saya. Ya. Jadi kenapa Cain and Abel, satu persembahan diterima, satu ditolak karena tidak ikut dengan aturan Tuhan, makanya ditolak. Sama seperti setiap kita, mau itu kita ngaku Kristen, non-Kristen, asal kita tidak sesuai dengan aturan Tuhan. Matius pasal 7 sangat jelas, kita juga akan ditolak. Semoga ini bermanfaat. Maksudnya kalau dulu kan harusnya memang yang dipersembahkan tuh binatang. Sedangkan Kain mempersembahkan istilahnya hasil kebun. Padahal dia juga seorang petani seperti itu, tapi tetap harus ngikuti aturan gitu ya. Oke. Baik, terima kasih Pastor Judith untuk jawabannya. Ya.
Sebetulnya masih banyak ini, terima kasih. Sebetulnya masih banyak pertanyaan, tapi karena waktu ya Ibu Bayu ya, jadi Iya, benar Pak Rudi. akhirnya harus juga mengakhiri. Saya pun mau tanya sebetulnya, tapi ya sudah, lain kali, next time. Iya. Bapak Ibu, jangan lupa nanti bisa dilihat kembali firman Tuhan malam hari ini di YouTube, bisa di-sharekan ke kerabat saudara untuk jadi berkat. Karena benar-benar firman Tuhan malam hari ini sangat memberkati kita semua. Terima kasih Pastor Yudit atas firman-Nya. Jangan lupa YouTube-nya PDKZ di like and subscribe, dan bisa disampaikan ke saudara-saudara sekalian, teman kerabat, setiap hari Kamis bisa join di PDKZ untuk mendapatkan berkat dan menjadi saluran berkat. Terima kasih. Mari kita tutup ibadah malam hari ini. Kita nyanyi satu lagu pujian. Nanti minta tolong untuk Pastor Yudit memimpin doa penutup sekalian doa berkat untuk kita semua. Mari silakan Pak Jeffer. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah dibagikan oleh Pastor Yudit. Kita semua diberkati Tuhan. Kita tutup ibadah pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami mempujikan besaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memujikan besaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran. Kami mau katakan ajaib Kau Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Oh, kami memuji kebesaran, kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Oh, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Yuk sama-sama kita angkat kedua tangan kita. Saya mau mendoakan dan memberkatin setiap saudara yang ada di sini dengan Aaronic blessing in Hebrew. Yevarekecha Adonai ve'ish mereka. Ya'er Adonai panav eleka vihuneka. Isa Adonai panav eleka ve'asem shalom. Iya Tuhan. Tuhan, Engkau sendiri yang memberkati umat-Mu yang ada di sini, dan Engkau sendiri yang melindungi setiap mereka. Tuhan sendiri yang menyinari setiap yang ada di sini dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Dan Tuhan senantiasa menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, sukacita, dan kasih yang berkelimpahan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus yang begitu luar biasa dan dahsyat, sama-sama yang menerima kami katakan, amin. Yuk
very much. Terima kasih. Thank you very much. Terima kasih Pastor Terima Judit. kasih Pastor Judit. Terima kasih Bu Terima kasih Lili, teman-teman Tonita. semuanya. God bless you teman-teman semua. Terima kasih Bapak Ibu semua ditutup lagi